Take me home, United Road, to the place I belong, to Old Trafford, to see United. Glory glory Manchester United. Selamat datang kembali di United Circle. Ya, kali ini gue akan membahas here we go terakhir di bursa transfer musim ini dari Manchester United yang secara resmi meminjam Sofyan Amrabat dari Fiorentina. Tentunya ini bukan berita yang biasa bagi gue. Ini berita yang sedikit mengejutkan bahwa selama ini media dari bulan Juni, Juli, Agustus Amrabat diberitakan akan bergabung dengan United. Amrabat bersedia menunggu sampai detik terakhir jelang penutupan bursa transfer demi menunggu kesepakatan dari United. Kemudian Amrabat menolak 8 klub yang datang hanya untuk demi United. Dan Sofyan Amrabat tidak melakukan sesi latihan bersama Fiorentina. Dan kenyataannya memang benar. Faktanya bahwa Amrabat ini pemain Manchester United sekarang, walaupun dengan status pinjaman. Ya, adapun di review sebelumnya gue membahas lebih mengunggulkan Ryan Gravenberch ya untuk join dengan Manchester United. Ya, mengingat Gravenberch masih muda dibandingkan Amrabat. Kemudian dari postur tubuh Gravenberch lebih menunjang. Kemudian dengan pengalaman Gravenberch yang sudah mengenal lama Erik ten Hag dan Michel van de Gaard selama di Ajax Amsterdam. Tapi ya nggak apa-apa lah, it's okay. Ryan Gravenberch malah pindah nih ke Liverpool. Tapi gini, yang gue sorot dari transfer Gravenberch ke Liverpool, sebenarnya ya memang MU bisa dibilang diserobot nih transfernya oleh Liverpool. Karena Liverpool juga sebelumnya dua pemain incarannya diserobot oleh Chelsea, Lavia dan Caicedo, ya kan? Nah, kemudian Liverpool juga sempat mengincar Amrabat. Dan kemudian juga ya mungkin ada kesepakatan duluan dengan Erik ten Hag dan Amrabat bahwa Amrabat ini memang kesabarannya benar-benar patut diacungi jempol sih, karena dia dari bulan Juni, Juli, Agustus selama 3 bulan itu stay di Fiorentina untuk menunggu dipinang oleh Manchester United. Kemudian dia juga mendapatkan tawaran dari berbagai klub, ada 8 klub diantaranya menolak, dari klub Turki, Liverpool, klub lainnya itu menolak hanya untuk bergabung dengan Manchester United. Ya, secara garis besar yang gue ambil dari bursa transfer bulan Juni, Juli, Agustus 3 bulan, United sebenarnya butuh 2 gelandang, oke, Amrabat dan Gravenberch untuk menggantikan posisi Fred dan Christian Eriksen sama McTominay. Oke, Fred pergi, ya kan, sudah ke Fenerbahce. Kemudian Eriksen yang udah menua, ini kan udah tercover oleh Kobbie Mainoo yang di preseason kemarin tampil luar biasa sebelum akhirnya mendapatkan cedera waktu lawan Real Madrid. Tapi it's okay, itu selama berjalan waktu kan Kobbie Mainoo bisa sembuh. Oke, jadi Fred, Eriksen udah tercover. Nah, McTominay ini yang diberitakan kemarin kan diincar oleh West Ham, kemudian Munchen dan Fulham, ya kan? Rumornya seperti itu. Kalau kemarin McTominay itu jadi ke West Ham, Munchen ataupun Fulham, gue yakin dari hasil penjualan McTominay sekitar 30 juta plus 35 atau 40 bahkan ya, di range 30, 35 dan 40. Gue yakin MU bisa membeli Gravenberch. Kenapa gue yakin? Gini, Munchen menetapkan atau melabelkan harga Gravenberch di kisaran 40 juta pounds. Oke, 40 juta pounds itu dibagi menjadi 35 plus 5 juta add-ons. Nah, itu Munchen tetap kekeh melepas Gravenberch di harga segitu. Kemudian MU datang dengan model menawarkan McTominay plus uang.
kita tahu John Murtough menetapkan McTominay sekitar 45 juta pounds. Dan maksud MU adalah membarter McTominay dengan Gravenberch. Munchen nggak mau, Munchen nggak bersedia karena Munchen menginginkan uang fresh. Kenapa uang fresh? Karena Munchen sudah mengeluarkan uang 100 juta pounds untuk membeli Harry Kane. Nah, dengan dasar itulah Munchen tetap kekeh. Ya udah, lo kalau mau beli pemain gua, Gravenberch, lo harus tebus dengan harga 40 juta. Boleh dinego 35 plus 5 juta add-ons gitu kan. 5 juta add-onsnya bisa dibayar belakangan. Ya, gue lihat sih bahwa pengeluaran dari MU lebih besar dari penjualan Fred, kemudian Dean Henderson, Elanga, Teles, Iqbal, kemudian itu aja sih yang benefit bagi MU karena pemain seperti Phil Jones, Tuanzebe, David De Gea justru malah pergi secara gratis. Oke, kita hitung-hitungan ya. Dean Henderson dilepas 15 juta pounds plus 5 juta add-ons. Oke, karena 5 juta add-ons kan dibayar berikutnya. 15 juta MU dapat dari Dean Henderson. Elanga masuk ke Nottingham Forest dengan biaya 17 juta pounds. Berarti kan sekitaran 32 juta pounds. Oke. Fred dengan nilai 9 juta pounds. Ya kan? Berarti kan sekitar 39 juta. Oke. 40 lah bersihnya katakan. Nah, Alex Telles menyumbang 4 juta pounds. Berarti kan 44 juta pounds. Oke. Ini masih kurang bagi United. Mengingat kan kemarin United membeli Mason Mount, Onana, kemudian Højlund. Ini kan semua transfer yang MU keluarkan sekitar 170 juta sekian. Otomatis dengan pendapatan MU dari hasil penjualan pemain sekitar 43 juta pounds, gue rasa sih ini kurang untuk membeli Gravenberch. Makanya MU kemarin digosipkan kalau Maguire itu pindah ke West Ham bersama McTominay 60 juta pounds, ini seharusnya bisa membeli Gravenberch. Uang fresh dari Declan Rice, West Ham mampu beli. 60 juta pounds dikeluarkan untuk McTominay dan Maguire. Tapi ya kenyataannya gimana? Maguire malah stay. Oke. United mempersilahkan West Ham untuk bertransaksi dengan Maguire. Dipersilakan, dan Maguire akhirnya tidak mau ada klausul kontrak yang mengatakan penurunan gaji. Wah, ini kan benar-benar kebangetan. Benar-benar apa maunya Harry Maguire, iya kan? Makanya kemarin pada Ten Hag marah. Ban kapten langsung dicopot. Nah, dari gagalnya transfer Maguire, kemudian MU nggak ada pendapatan lagi. Dan kemarin juga Fulham sempat mendekati McTominay, tapi entah kenapa Fulham malah mundur ya, karena Fulham itu kehilangan Paulinha. Paulinha itu kan diincar Munchen. Tapi ya kita nggak tahu kabarnya apakah memang Paulinha ke Munchen atau gimana. Nah, Fulham ini kan dapat dana segar. Misalnya kalau penjualan dari Paulinha membeli McTominay. Tapi entah kenapa antara transaksi United dan Fulham apakah collapse sehingga McTominay akhirnya stay. Padahal kita ingat bahwa McTominay itu kan kontraknya habis di tahun 2025. Kalau McTominay masih bertahan di Old Trafford sampai tahun depan dan performa dari McTominay ini turun, otomatis harga jualnya bakal sampai 15 juta, 17 juta, bahkan 20 juta pounds. Ini sangat disayangkan sih. Entah kenapa kok pemain Manchester United ini sulit dijual ya. Maguire, McTominay. Kalau Maguire sih gue pikir ini karena gaji sih. Karena di MU dia udah di zona nyaman. Meskipun dia tidak bermain di tim utama dan ban kaptennya dicopot, ya Maguire tetap mendapatkan cuan dari gajinya yang paling tinggi di United. Dan ya ini sangat disayangkan memang Gravenberch akhirnya pindah ke Liverpool dan MU gagal mendapatkan Gravenberch karena kekurangan dana. Mau gimana lagi? Glazer kan nggak ada duit. Glazer
kita tahu lah, come on, Glazer itu kan orang yang benar-benar munafik sih. Sampai sekarang juga penjualan MU katanya Glazer lagi ini kan diundur, atau bahkan ada yang bilang udah mulai nggak jadi dijual MU. Jadi ya benar-benar MU ini yang seharusnya bisa sepakat secara personal dengan Gravenberch. MU sudah mengontak Gravenberch, ya kan? Dia udah kenal baik dengan Erik ten Hag dan Michel van de Gaard selama di Ajax. Chemistry-nya udah sangat bagus. Nah, tinggal hubungan antara MU dengan Munchen. Dan kendalanya memang di uang sih. MU anggarannya udah terbatas. Apalagi kalau udah berani spend lebih ya MU kena FFP gitu. Tapi kita lihat aja perkembangan dari Sofyan Amrabat. Ini juga gelandang yang benar-benar bagus sih menurut gua. Bisa dibilang kelas premium lah. Walaupun dia bermain di timnas Maroko, main di Fiorentina. Kalau kita bisa lihat di historinya bahwa dia sudah mengenal Erik ten Hag dari FC Utrecht, Amrabat ini seharusnya udah nyetel dengan permainan Erik ten Hag. Nanti gimana caranya biar Amrabat ini beradaptasi dengan Liga Primer. Bermain di Fiorentina dan Liga Italia tentunya ini berbeda dengan di Premier League, ya kan? Amrabat bisa menyesuaikan nggak dengan tempo dan gaya main dari Premier League yang cepat, kick and rush? Secara postur tubuh dia mendukung sih, karena dia kan bodinya kekar tuh, kayak Gattuso. Mungkin kayak sekelas pemain Muhammad Salah ketika one on one dengan Amrabat ini bisa di body langsung terpental mungkin. Tentunya kalau Amrabat ini bermain untuk United ada banyak fleksibilitas atau opsi yang dimainkan Erik ten Hag. Entah itu dia bermain sebagai gelandang bertahan, diduetkan dengan Casemiro, ya kan? Ataupun bisa membackup Casemiro ketika Casemiro mendapatkan cedera, suspend, kartu merah. Musim lalu kan Casemiro bukan main tuh. Banyak beberapa pertandingan yang dilewatkan karena kartu merah. Dan Sofyan Amrabat jika diduetkan dengan Casemiro juga oke banget sih menurut gua, karena kita tahu kemarin pertandingan lawan Wolves, Spurs, bahkan lawan Nottingham Forest, MU ini kan keteteran. Bermain dengan pola 4-1-4-1. Waktu kemarin masih ada Mason Mount dan Bruno Fernandes, ataupun 4-2-3-1 dengan Mount sebagai double pivot. Ini kan meninggalkan lubang yang sangat besar, lubang yang menganga bagi Casemiro. Otomatis Casemiro juga bekerja keras, apalagi Casemiro kan ofensifnya begitu tinggi. Sedangkan Amrabat dia lebih ke gelandang bertahan murni. Jadi ya gue pikir kalau ini diduetkan antara Casemiro dan Amrabat, ini merupakan duet yang mematikan sih bagi gue. Itu kita teringat duet ketika gue masih ingat salah satu pivot terbaik yang dulu masih dimiliki oleh Juventus, Patrick Vieira dan Emerson. Emerson sebagai gelandang bertahan, kemudian Patrick Vieira sebagai gelandang serang. Ini kan justru mereka saling mendukung, ya kan? Gue masih ingat itu ketika Juventus memiliki double pivot yang bagus, Patrick Vieira dan Emerson. Nah, gue harap sih Casemiro dan Amrabat ini juga merupakan tipikal yang double pivot sempurna bagi United, ya kan? Dan kalau dibilang soal harga, di sini juga Fabrizio Romano menjelaskan bahwa United telah meminjam Amrabat sekitar 10 juta plus opsi pembelian di akhir Juni 2024 dengan mahar 20 juta plus 5 juta pounds. Jadi 20 juta pounds plus 5 juta add-ons. Oke. Jika United ingin mempertahankan dia di musim depan. Nah, ini juga menjadi situasi yang 50-50 juga bagi Amrabat. Kalau memang Amrabat ini gaya mainnya jelek, underperform, otomatis ya MU mencari gelandang baru di musim depan. Tentunya kalau Amrabat bermain brilian, tampil bagus di United ya, dengan harga 20 juta plus 5 juta add-on sih menurut gua ini masuk akal sih, murah.
untuk gua. Dan untuk United juga bisa dibilang sih win-win solution lah ya. Di satu sisi Amrabat udah ngebet banget nih dari bulan Juni main untuk United. United juga butuh gelandang, ya kan? Kemudian Fiorentina juga butuh duit. Jadi ya ini win-win solution lah menurut gua. Oke, kita tunggu saja bagaimana gameplay dari Sofyan Amrabat di bawah Erik ten Hag bermain untuk Manchester United. Kita tunggu apakah di pekan selanjutnya Amrabat menjadi pemain inti atau cadangan. Dan kita nih penasaran nih dengan gaya main Amrabat, ya kan? Oke, jika kalian menikmati video saya, silakan klik tombol like. Dan jangan lupa klik tombol subscribe jika kalian ingin mendapatkan konten dari saya seputar Manchester United. Kritik dan saran bisa kalian cantumkan di kolom komentar. Dan kritik dan saran tersebut harus santun. Sekian dari saya. Glory, glory, Manchester United.